Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional sesi yang ketujuh dengan topik Product and Market Development. Perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri dan mata kuliah ini menggunakan buku acuan International Marketing 6th Edition yang ditulis oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen dan diterbitkan oleh Wiley Publishing. Ya, mari kita mulai perkuliahan kita tentang Product and Market Development. Jadi kita akan ngomongin tentang pengembangan pasar dan pengembangan produk. Kalau mau ngembangin produk, pasti nggak jauh-jauh juga harus ngomongin pengembangan pasar, karena nggak mungkin kita mengembangkan produk tanpa melihat pasar, karena produk yang kita kembangkan harus match dengan kondisi pasar. Kita akan ngomongin dari bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang Global Branding Strategies. Jadi hal yang kita bahas pertama itu adalah tentang brand atau merek gitu ya. Merek, strategi permerekan secara global, ya istilahnya seperti itu. Ada 4 strategi yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Yang pertama adalah global branding, yang kedua adalah local branding, yang ketiga adalah global or local branding, dan yang keempat adalah brand name changeover strategies. Dari yang pertama dulu, mari kita bahas satu persatu, yaitu global branding. Global branding ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dunia seperti Coca-Cola, kemudian Rolex, Levi's, dan juga Canon. Global branding ini adalah mereka menyiapkan brand atau menyiapkan merek yang bisa diterima secara global di seluruh dunia. Dan itu terbukti di beberapa perusahaan-perusahaan itu. Coca-Cola itu memang mereka persiapkan merek itu agar bisa diterima oleh banyak negara di dunia. Begitu juga dengan Levi's, kemudian Rolex itu jam tangan kayak gitu ya. Terus Canon itu juga seperti itu. Kenapa sih penting ngomongin tentang branding gitu? Kenapa sih global branding itu penting gitu? Karena yang namanya brand itu yang pertama dia adalah sinyal terhadap kualitas. Jadi kalau kita ngomongin tentang brand, disebut nama brand, pasti yang kepikiran pertama kali adalah ngomongin tentang kualitas. Misalnya tentang jam tangan Rolex gitu ya. Ketika disebut jam tangan Rolex, oh Rolex gitu ya, oh kualitasnya itu bagus tuh, bisa dipakai 10 tahun lebih nggak rusak-rusak. Terus kemudian harganya mahal juga, ada garansinya dan lain sebagainya. Jadi ngomongin kualitas. Begitu juga dengan Coca-Cola, oh itu minuman yang enak dan lain sebagainya. Kalau saya minum ini itu sama dengan yang diminum di Amerika gitu dan lain sebagainya. Jadi itu ngomongin tentang kualitas. Jadi kalau brand itu sinyal terhadap kualitas. Yang kedua, global branding itu penting karena dia juga global myth atau mitos global gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai jam tangan Rolex gitu, kalau pakai jam tangan Rolex itu kaya, berarti iya, karena jam tangan itu harganya mahal banget kayak gitu. Jadi kalau pakai itu, mitos yang terbentuk adalah dia orang kaya gitu ya. Terus yang ketiga, dia adalah social responsibility. Jadi kalau social responsibility itu tanggung jawab sosial gitu. Jadi kalau ada beberapa perusahaan yang mereka bagus di mereknya karena memang produk itu tuh tanggung jawab sosialnya bagus, CSR-nya bagus. Jadi kalau kita pakai produk itu, oh dia tuh ini peduli terhadap lingkungan karena produk itu tuh ramah lingkungan dan lain sebagainya gitu. Yang kedua itu adalah local branding. Ada loh beberapa perusahaan yang strateginya justru bukan global branding tapi local branding. Mereka pakai nama lokal. Contohnya kalau Coca-Cola itu kan produk mendunia, tapi di Cina itu ada produk cola juga atau ada minuman soda juga yang mereknya tuh Rongshida. Jadi itu memang namanya Cina banget gitu, pas gitu. Jadi kalau kita minum minuman itu Cina banget. Atau yang dekat dengan kita aja deh gitu. Contohnya HP Xiaomi gitu, namanya tuh Xiaomi, Cina banget. Nah itu
kelokalan itu justru yang dipakai. Jadi ada yang pakai global branding, tapi ada juga yang memilih local branding. Dan yang ketiga itu adalah global or local branding. Jadi kayak misalnya kalau di Indonesia tuh gini nih, minuman Aqua itu kan minuman Indonesia, tapi waktu itu dibeli sama Danone gitu ya. Jadi waktu habis dibeli namanya mau diganti atau enggak, ternyata enggak, tetap pakai nama Aqua tapi ada logo Danone-nya juga di atas, jadi Danone Aqua kayak gitu. Nah itu perpaduan antara global and local branding. Terus berikutnya yang keempat itu brand name changeover strategies. Kalau yang ini itu strateginya adalah di sebuah negara, kalau misalnya itu emang nggak terlalu bagus merek itu, dia akan berganti nama padahal produknya sama aja. Contohnya kalau di buku gitu ya ada beberapa contoh. Yang ini produk P&G itu kalau di Jerman ada yang namanya deterjen Fairy gitu ya, karena penjualannya merosot maka dia ganti dengan nama Dawn. Terus kalau di Indonesia nama Dawn ini juga nggak terlalu bagus, jadi namanya Downy. Mungkin sering denger ya pewangi pakaian gitu namanya Downy gitu, atau deterjen namanya Downy gitu di supermarket Indonesia. Ini adalah produknya P&G yang namanya itu sebenarnya disesuaikan kayak gitu dengan yang ada di luar negeri aslinya. Kalau di luar negeri aslinya produk itu Fairy, terus kemudian diganti nama Dawn, tapi kalau Indonesia kayaknya nggak terlalu bagus gitu, jadi namanya Downy gitulah kira-kira. Jadi dia akan mengubah namanya ketika namanya itu nggak terlalu bagus di pasar negara yang menjadi target pasar. Ya, kita ke slide berikutnya yaitu Management of Multinational Product Line. Kita akan ngomongin produk line nih atau lini produk. Lini produk tuh contohnya kayak gini nih. Unilever itu punya beberapa lini produk sabun itu kayak Lifebuoy, terus Lux, Citra kayak gitu ya. Terus kemudian lini produknya yang ada di odol itu ada Pepsodent, Close Up, terus ada juga shampoo-nya itu Dove, terus kemudian apa lagi ya, Lifebuoy gitu ya, shampoo Lifebuoy, Pantene gitu, Sunsilk dan lain sebagainya. Nah itu adalah lini produknya Unilever gitu yang saya sebutkan tadi merek-merek itu. Dan pertimbangan sebuah perusahaan untuk menentukan lini produknya itu apa aja dan dia berkembangnya sebagaimana tentang lini produknya, itu ada beberapa pertimbangannya yang akan kita bahas nanti. Jadi ada 5 pertimbangan yang menjadi rujukan ketika mereka akan menentukan lini produknya. Yang pertama adalah customer preference, yang kedua adalah price spectrum, yang ketiga adalah competitive climates, yang keempat adalah organizational climates, dan yang keempat history. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah customer preference atau pilihan dari customer. Jadi kalau kita mau menentukan lini produk perusahaan kita itu apa, kita lihat juga pilihan dari customer itu seperti apa. Dan perusahaan-perusahaan di dunia juga seperti itu. Contohnya nih ada nih minuman Amerika, namanya adalah Tang. Dia produknya Amerika kayak gitu. Terus kemudian ketika dia ekspansi ke beberapa negara itu dia mengubah lini produknya. Dan ini ngomongin tentang rasa minuman dan lain sebagainya. Contoh nih minuman Tang itu, jadi kalau dia di Filipina itu rasanya jadi mangga, kalau di Brasil itu rasanya jadi sirsak, kalau di Meksiko itu rasa horchata itu saya juga belum tahu sih itu buah apa kayak gitu ya. Dan kalau di Timur Tengah itu rasanya jadi lemon mint kayak gitu. Jadi ternyata rasa yang dia variasikan itu berbeda di setiap negara bergantung pada preferensi atau pilihan dari customer kayak gitu. Itu adalah customer preference. Yang kedua itu adalah price spectrum. Jadi kalau pertimbangan di perusahaan-perusahaan mau menentukan lini produknya apa aja, itu salah satunya adalah price spectrum ini. Makanya ini
yang membuat beberapa perusahaan menciptakan produk yang kegunaannya sama tapi dengan kualitas dan harga yang berbeda. Kalau kita lihat nih misalnya produk bubur bayi. Bubur bayi itu Nestle itu kan produk internasional juga. Dia menciptakan produk bubur bayi Sun, SUN kayak gitu ya, itu dengan rasa yang atau kualitas yang lebih nggak bagus dengan harga yang murah juga. Tapi dia juga menciptakan produk yang namanya Nestle Cerelac gitu ya, Cerelac tulisannya. Itu produknya kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih mahal padahal sama-sama bubur bayi kayak gitu. Nah itu adalah permintaan pasar yang memang menginginkan price spectrum, jadi variasi harga atau spektrum harganya yang berbeda-beda. Biasanya ini sering disebut juga ada produk yang dengan budget price gitu ya dan dengan premium price gitu. Jadi bukan harga mahal murah gitu ya, tapi premium price itu yang harga mahal kayak gitu ya. Dan juga dengan budget price. Budget price itu ya yang murah lah istilahnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah competitive climates atau iklim kompetisi. Jadi iklim kompetisi di situ tuh seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat Coca-Cola yang dijual di Indonesia itu ada dua ya lini produknya, minuman soda dan Coca-Cola Ades air mineral, karena memang permintaan di pasar itu iklim kompetisinya seperti itu. Yang minuman soda dia merajai karena nggak ada saingannya, Pepsi udah mundur gitu ya, dan minuman air mineral itu di Indonesia itu emang laris banget. Jadi Coca-Cola itu ada dua itu lini produknya. Tapi kalau di Jepang ternyata Coca-Cola itu bukan kayak gitu. Coca-Cola itu di sana ternyata minuman rasa-rasa kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena di sana itu Coca-Cola yang minuman soda itu sudah banyak pesaingnya, apalagi air mineral gitu. Jadi banyak pesaingnya. Jadi mereka nggak main di situ. Jadi sangat bergantung pada iklim kompetisi di negara tersebut. Yang keempat itu adalah organizational climates. Jadi iklim organisasional di sana itu seperti apa? Keputusan organisasi di dalam intern perusahaan itu sangat menentukan lini produk yang akan mereka rambah itu apa. Dan yang kelima itu history. History itu contohnya kalau kita lihat produk Heinz itu kecap ABC gitu ya. Kalau di Indonesia kecap ABC itu Heinz, itu produk luar negeri juga. Itu beberapa awalnya itu kan produknya kecap, saus dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya dia itu mengakuisisi beberapa yang bukan kecap-kecapan, bukan saus-sausan, tapi makanan kaleng, sayuran kaleng, dan juga selai kayak gitu. Kenapa? Karena awalnya dulu dia mengakuisisi sebuah pabrik atau sebuah industri makanan sayuran kaleng dan juga selai. Jadi akhirnya seolah-olah lini produknya juga ada di selai dan makanan kaleng. Jadi itu karena histori aja. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang product piracy. Product piracy ini sebuah hambatan atau sebuah tantangan tersendiri ketika kita mau mengembangkan sebuah produk di pasar internasional, yaitu pemalsuan atau pembuatan yang KW-nya gitu ya, namanya product piracy itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita misalnya lihat produk Louis Vuitton kayak gitu ya dari Prancis yang tas-tas branded gitu, begitu dia mengeluarkan produknya, tiba-tiba nanti di China itu sudah ada produk KW-nya gitu dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tentunya lebih rendah kayak gitu, dan itu pastinya akan merugikan Louis Vuitton atau LV kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Dan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan di dunia dan kita akan belajar dari sana. Ada 7 yang akan kita pelajari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Yang pertama adalah lobbying activity. Jadi ini lobby dengan pemerintah, biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan ini tentang desainnya dan lain sebagainya, itu adalah dengan melobi pemerintah bagaimana sebaiknya penegakan hukum tentang produk piracy yang kemungkinan akan dilakukan.
Yang kedua itu legal action. Legal action itu ya benar-benar diseret ke pengadilan dengan tegas, dan ini pernah dilakukan oleh kopi Starbucks waktu itu ketika dia di Cina itu logo dan arti namanya itu dipakai oleh perusahaan kopi di Cina dengan nama Xingbeke Cafe kayak gitu, Xingbeke Cafe. Dan dia benar-benar ditarik ke pengadilan gara-gara mereka memalsukan atau membuat KW-nya. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara custom. Beberapa produk seperti yang tadi saya ceritakan LV gitu ya, dia hanya kadang menerima beberapa custom gitu, custom dari misalnya beberapa orang ternama dengan harga sekian, dan dia biasanya juga dibuat untuk jumlah yang sedikit gitu, nggak banyak, custom hanya untuk beberapa orang tertentu. Langkah keempat yang bisa dilakukan adalah product policy option. Jadi misalnya dengan menggunakan hologram itu menandai keasliannya atau ditandai dengan apa kayak gitu. Jadi dia ada policy produknya yang dia lakukan gitu ya, atau dengan chip atau dengan hologram atau dengan apa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima itu adalah dengan distribution atau saluran distribusinya itu diperbaiki gitu. Jadi produk asli hanya dijual di counter-counter asli, nggak bisa di tempat yang lain. Nah itu sebenarnya juga untuk mengurangi produk pirasi ini atau produk pirasi. Yang berikutnya, yang keenam adalah pricing, tentang harganya. Ya mau dimurahkan atau dimahalkan sekalian. Jadi kalau misalnya ada keputusan dimahalkan sekalian kayak gitu ya, produk aslinya biasanya yang nanti yang kalau ada yang murah biasanya ya jelas itu palsu kayak gitu, atau dimurahkan bersaing supaya nggak ada kesempatan untuk memalsukan produk itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah communication option, yaitu tentang mengedukasi konsumennya lewat berbagai saluran tentunya, yang asli seperti apa, yang palsu seperti apa. Dan ini juga biasanya dilakukan oleh beberapa produk-produk dalam mengembangkan produknya, menghantam produk piracy ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang COO effect. COO itu apa sih? COO itu adalah country of origin atau asal negara dari sebuah produk. Contohnya, kalau kita berbincang tentang merek HP, Xiaomi, kemudian Oppo, Vivo, pasti itu COO-nya adalah China. Terus kemudian kalau kita ngomongin motor, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu COO-nya Jepang. Atau kita ngomongin Hyundai, itu COO-nya Korea Selatan. Nah, COO itu kayak gitu, negara asal dari sebuah produk. Dan COO ini punya dampak dalam mempengaruhi konsumennya. Jadi pasti udah punya stereotype gitu di pikiran konsumen tentang sebuah produk dan COO-nya. Contohnya kalau kita ngomongin motor yang produk Jepang kayak Honda, Suzuki, Yamaha, oh pasti itu kualitasnya bagus dibandingkan dengan produk China, misalnya motor Nasha, Tosa, dan lain sebagainya, itu pasti kualitasnya lebih nggak bagus. Nah, pasti dalam pikiran orang itu punya stereotip kayak gitu. Dan COO ini di satu sisi mungkin menguntungkan buat sebuah produk gitu ya, tapi buat produk yang lain mungkin merugikan gitu. Jangan-jangan di China itu punya produk yang bagus, tapi karena stereotipnya made in China itu nggak bagus, jadi produk itu dipersepsikan nggak bagus oleh konsumen. Nah, ini ada strategi untuk menghadapi stereotip para konsumen tentang COO. Ada 4 strategi. Yang pertama adalah product policy, yang kedua pricing, yang ketiga distribution, dan yang keempat communication. Mari kita bahas satu persatu. Dari yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu product policy. Jadi kalau product policy ini dia membahas tentang bagaimana menghadapi produk dengan cara nggak pakai brand yang CEO banget kayak gitu, yang menampilkan CEO-nya. Contohnya, ini ada produk dari Hong Kong. Hong Kong itu juga ada di dataran Cina kayak gitu ya. Produknya namanya Giordano dan Bossini kayak gitu.
namanya Italia banget gitu, dan itu bisa nama itu bisa terjual atau diterima di dunia padahal itu produknya produk Hong Kong. Nah, ini adalah cara pertama atau strategi pertama ketika kita mau menghadapi COO. Yang kedua itu dengan cara pricing. Pricing ini caranya adalah pakai harga yang murah. Supaya apa? Biasanya orang-orang yang nggak peduli dengan COO itu mereka akan memilih produk yang harganya lebih murah. Contohnya HP kayak gitu ya, Xiaomi dan lain sebagainya, dijual di pasaran itu harganya murah tapi tetap banyak orang yang mau pakai karena memang kualitasnya bagus gitu dan harganya murah gitu. Jadi daripada beli yang merek lain seperti saya sebut Samsung, Apple dan lain sebagainya yang fiturnya sama bagusnya, ternyata dengan strategi pricing dengan harga yang murah orang-orang tetap memilih Xiaomi, Realme dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah dengan distribution, dengan cara memilih jalur distribusi yang tepat. Misalnya ada nih produk Cina namanya Herboris, kalau di pasar-pasar luar negeri jalur distribusinya itu beda dengan yang ada di China. Biasanya mereka pakai Sephora. Sephora itu adalah saluran distribusi kosmetik di Prancis kayak gitu. Jadi mereka masukkan di jalur distribusinya Prancis, kosmetik Prancis. Jadi ini ngangkat banget padahal produknya tetap aja produk China. Terus yang keempat itu adalah dengan communication atau dengan komunikasi gitu ya. Ada dua cara yang bisa ditempuh dengan komunikasi ini. Yang pertama adalah improve country image atau meningkatkan atau meningkatkan ya image tentang negara itu gitu ya, bahwa negara itu tuh yang produk-produknya bagus-bagus kok kayak gitu. Caranya ya banyak, dengan misalnya ada brand ambasadornya dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu mendukung brand image, jadi brandnya itu diunggulkan, ya nggak peduli dengan COO-nya, yang penting brandnya harus keren. Nah ini nanti bisa banyak cara juga yang bisa dilakukan. Oke, berikutnya kita masuk ke slide Global Marketing of Service. Di sini kita akan bahas tentang challenge in marketing service internationally atau tantangan-tantangan dalam pemasaran internasional, dan yang kedua adalah membahas tentang opportunity in a global service industry atau peluang-peluang dalam industri global. Kita bahas satu persatu mulai dari tantangan-tantangan dalam pemasaran internasional. Yang pertama adalah protectionism atau proteksi. Kalau ingin memasarkan produk keluar itu pasti membutuhkan proteksi-proteksi, dan itulah mengapa sangat dibutuhkan organisasi-organisasi yang bisa memproteksi. Proteksinya apa aja sih? Proteksinya biasanya mengenai tarif gitu ya, terus mengenai regulasi dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan organisasi semacam WTO, World Trade Organization dan semacamnya. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk geographic proximity atau kedekatan secara geografis untuk jasa transaksi. Ini kenapa? Ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat human aspect atau hambatan-hambatan budaya, sehingga dibutuhkan geographic proximity atau kedekatan secara geografis. Terus yang ketiga itu adalah kesulitan dalam mengukur kepuasan konsumen yang bersifat global atau luar negeri kayak gitu ya, karena cakupannya sangat luas, jadi pengukurannya tidak bisa dengan mudah seperti yang produk-produk dalam negeri. Berikutnya yang kedua, kita akan belajar tentang opportunities in the global service industry atau peluang-peluang dalam industri global. Yang pertama adalah deregulation atau deregulasi kayak gitu ya bahasa Indonesianya. Ini untuk
apa ya, untuk menghambat atau untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat proteksionisme tadi kayak gitu ya, seperti tarif, terus kemudian regulasi-regulasi pemerintah dan lain sebagainya. Jadi perlu deregulasi secara berkelanjutan. Yang kedua itu adalah increasing demand for premium service. Jadi perlu juga untuk meningkatkan permintaan terhadap industri atau jasa-jasa yang bersifat premium. Ini dilakukan dengan cara apa? Kalau beberapa perusahaan asing seperti Walmart, AT&T dan lain sebagainya ya, dengan memberikan knowledge kepada konsumen supaya daya belinya itu naik. Dan yang ketiga itu adalah increase value consciousness. Itu ya apa sih? Ini adalah meningkatkan kesadaran nilai bahwa memang produk-produk luar negeri itu mempunyai nilai yang lebih dan lain sebagainya. Ini harus ditanamkan kepada konsumen. Ya, oke. Sampailah kita pada slide terakhir dari manajemen pemasaran internasional yang ketujuh, membahas tentang product and market development. Dan seperti biasa, pesan saya ada 3 hal. Yang pertama, jangan lupa subscribe. Yang kedua, tinggalkan kelas _nama_name di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran. Dan yang terakhir, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Gitu aja dari saya. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.